Sehingga kalau kalian sehat, kita akan dengan mudah menerima pembelajaran dari Bapak. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang menyimak berita. Nah, kemarin kita sudah belajar ya, kita mengenal rumus pola pengembangan berita, yaitu 5W tambah 1H. Coba di antara kalian yang sudah atau sudah hafal dengan 5W tambah 1H itu siapa yang mau mencoba? Siapa? Andi Rahman. Ya, sekarang Andi Rahman. What, who, where, when, why, how. Nah, berikan aplaus untuk Andi. Nah, tadi Andi sudah menyebutkan 5W tambah 1H. Nah, jadi W yang pertama what. Berarti terus ya, berikan aplaus untuk semuanya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana menggunakan berita dengan menggunakan 5W tambah 1H. Nah, sekarang kita akan belajar untuk pembelajaran hari ini tentang menyimak berita. Nanti kita lihat ya, ini media pembelajaran untuk menyimak berita. Nah, untuk pembelajaran hari ini ya, kita akan mencoba untuk menyimak berita. Nah, standar kompetensi untuk pembelajaran hari ini, nah seperti ini. Jadi standar kompetensi untuk pembelajaran menyimak berita yang pertama adalah, atau bukan yang pertama ya, memahami isi berita radio televisi. Nah, ini kompetensi dasarnya ya. Kompetensi dasarnya adalah menemukan pokok-pokok berita apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan yang didengar dari atau ditonton melalui radio televisi. Jadi tadi yang sesuai dengan 5W tambah 1H. Nah, berikutnya ya, tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajaran untuk hari ini, setelah bertanya jawab tentang berita dari model berita, siswa dapat menentukan pokok-pokok berita. Nah, jadi nanti kalian harus menentukan pokok-pokok berita. Nah, setelah mendengar berita dari radio televisi, siswa dapat menemukan pernyataan-pernyataan yang merupakan jawaban dari pertanyaan pokok-pokok berita tersebut. Nah, terus selanjutnya adalah setelah menemukan pokok-pokok berita, siswa dapat menuliskan pokok-pokok berita dengan ejaan yang baik dan benar. Nah, itulah tujuan. Jadi kalian sudah mengenal apa yang maksud dengan tujuan pembelajaran menyimak berita televisi. Nah, sekarang Bapak ingin tahu, coba dari kalian siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan berita? Coba angkat tangan. Jangan Andi aja, yang lain coba. Masa Andi terus perempuannya? Coba, masa takut? Jangan ada lagi perempuan. Nah, Ratu, coba. Apa yang maksud dengan berita itu, Ratu? Berita adalah suatu kejadian atau peristiwa yang diberitakan kepada seluruh orang. Ya, luar biasa. Berikan aplaus untuk begitu. Seperti apa yang diucapkan, nah, jangan takut salah. Nah, coba yang lain. Tadi yang angkat tangan laki-laki. Tadi siapa? Jumairul. Coba apa yang maksud dengan berita, Jul? Berita adalah laporan yang mengenai peristiwa atau suatu kejadian. Ya, berikan aplaus.
kita lihat apa yang dimaksud dengan berita. Nah, berita itu adalah laporan mengenai suatu kejadian. Betul, kedua-duanya juga menunjukkan tentang suatu kejadian. Terus kejadian atau peristiwa. Berita dapat kita ikuti melalui media-media massa seperti radio, televisi, koran, majalah atau internet. Nah, hari ini kita akan menyimak berita di salah satu stasiun televisi di Indonesia. Nah, coba kalian siapa yang suka nonton berita? Acung. Ada yang suka nonton berita? Wah, semuanya suka melihat berita. Nah, sekarang coba yang lagi berita apa yang lagi dibicarakan di Nanti kalian sudah mengungkapkan bahwa kalian suka melihat tayangan berita di salah satu stasiun TV yang ada di Indonesia. Nah, di sini Bapak sengaja menampilkan beberapa stasiun yang mungkin oleh kalian pernah dilihat. Ada SCTV, TV One, RCTI, dan nah, nanti akan kita tampilkan dari kita akan melatih coba menyimak dari salah satu stasiun yang ada di Indonesia. Ya, baiklah kita akan mencoba untuk menampilkan dan menampilkan sebuah berita ya. Nanti kalian tugasnya coba kalian simak dengan baik-baik. Nah, kita mau kemana nih? Mau ke SCTV. Udah, kita ke RCTI dulu ya. Kenapa bagi Anda pecinta sepak bola tentunya seasing dengan nama Franco Baresi, legenda dan mantan kapten tim Italia ini pagi tadi berada di studio RCTI. Apa bukan Baresi juga Indonesia ini ikut berkiprah di Piala? Mantan kapten Italia di Piala Dunia 1964 sekaligus kapten AC Milan Franco Baresi hari ini jadi tamu istimewa di RCTI. Legenda sepak bola Italia kelahiran 8 Mei 1960 yang terkenal dengan ketangguhannya dalam mengawal pertahanan ini langsung mendapat sambutan meriah dari para pecinta sepak bola di tanah air. Berbagai gelar telah diraih, termasuk 6 kali juara Liga Italia dan 2 kali juara Liga Champions serta runner-up Piala Dunia 1964. Sejak berkarir pada tahun 1977 hingga pensiun pada tahun 1997, Karena agenda tidak pernah berpindah terus, sehingga agenda juga memberikan nomor punggung miliknya dan tidak boleh ada lagi yang menggunakan. Barusan kita sudah menyimak sama-sama tentang berita yang ada di RCTI. Nah, Bapak ingin tahu, coba apa isi dari berita yang barusan kalian simak? Isinya aja, intinya, bukan secara keseluruhannya. Intinya saja. Coba angkat tangan. Ya, silakan Andi Wiranto. Intinya tentang kunjungan Franco Baresi, legenda sepak bola Indonesia, legenda sepak bola AC Milan yang berkunjung ke Indonesia. Ya, berikan aplaus untuk nah, sekarang kan kalau sekarang itu sudah zamannya tidak mengenal gender ya, jadi perempuan juga harus bisa. Coba apa isinya yang diungkapkan dari berita tersebut. Perempuan sekarang angkat tangan. Nah, silakan sama. Nah, katanya melatih sepak bola Italia ke stasiun RCTI yang menang Baresi. Ya, bagus. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Nah, baiklah kalau tidak ada bertanya. Nah, sekarang kita akan melaksanakan latihan. Nah, latihannya nanti akan Bapak tayangkan dari stasiun TV yang lain. Setelah itu kalian akan menyimaknya. Nah, setelah menyimaknya, nanti kalian akan dibentuk kelompoknya. Sesuai dengan, sudah kan ada kelompoknya? Sudah. Melaksanakan latihannya. Kita akan menuju ke stasiun mana? Indonesia. Ya, dengarkan.
Kehadiran keluarga korban bencana gempa di Sumatera Barat semakin bertambah. Mereka tidak hanya berduka karena kehilangan anggota keluarganya, tapi juga dibebani oleh tingginya harga tiket pesawat ke Padang. Untuk ke Kota Padang, hampir semua maskapai penerbangan menaikkan harga tiketnya hingga 300%. Tingginya harga tiket pesawat disinyalir karena banyak permintaan dari masyarakat yang ingin pulang. Hingga Jumat siang, ribuan calon penumpang pesawat masih membanjiri Terminal 1 dan Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kemudian para penumpang adalah warga yang memiliki standar rumah yang bisa jadi puncak gempa 7,6 skala Richter. Tidak sedikit dari mereka yang terpaksa sampai tidur-tiduran karena lamanya mengantri di beberapa loket maskapai penerbangan. Dan tidak sedikit yang terpaksa gigit jari tidak terbagian tiket. Kalau tiket ada yang harganya meroket hingga 300%. Ia harus membayar tiket seharga Rp1.375.000 untuk bisa keluar ke Padang, karena hal biasanya hanya Rp400.000. Tiket menuju ke Padang naik 100% dari hari biasanya. Kenyataan ini dikeluhkan oleh sejumlah penumpang seperti Leonard Muslim. Menurutnya, pihak maskapai penerbangan mestinya punya sedikit hati nurani dan tidak memanfaatkan musibah ini dengan seenaknya menaikkan harga tiket. Akibat tingginya harga tiket, tidak sedikit calon penumpang tujuan Padang yang kecewa dan berharap Departemen Perhubungan turun tangan mengatasi soal tingginya harga tiket ini. Tim Liputan Indosiar, Tangerang, Banten, dan Medan, Sumatera Utara. Barusan kalian sudah melihat berita dari Indosiar. Nah, sekarang tugas kalian adalah melaporkan hasil simakan. Nah, untuk laporan hari ini kalian akan membahasnya dalam kelompok. Untuk itu silakan kalian mengkondisikan tiap masing-masing siswa untuk disesuaikan dengan produknya, disesuaikan dengan kelompoknya. Ya, silakan. Sudah berkelompok. Nah, nanti oleh kelompoknya akan dikondisikan bagaimana cara ketua kelompoknya akan dikondisikan dalam kelompoknya. Bapak akan membagikan lembar kerja yang kamu harus kerjakan, ya. Nah, ini dari kelompok itu. Satu kelompok itu akan memberikan 3 lembar kerja. Silakan kamu isi. Nah, setelah diisi nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan di depan tentang isi dari berita yang sudah kalian simak tadi. Nah, kalian kelompoknya atau anggota kelompoknya sudah mendapatkan lembar LKS-nya. Nah, sekarang bagaimana cara mengerjakannya? Pertama, kalian tulis nama dan kelas dan kelompoknya. Kamu kerjakan apa saja yang ada dalam LKS tersebut. Misalnya, untuk kegiatan pertama, berdiskusilah kalian dengan kelompokmu. Ini kan kalian sudah dalam posisi diskusi. Nah, sekarang tentukanlah olehmu pokok-pokok berita yang terdapat dalam cuplikan berita tersebut. Nah, pokok-pokoknya apa saja? Nah, sekarang kita lihat dalam LKS di sini, ya. Kita lihat di sini ada cara penglihatannya. Nah, ini LKS. Nah, di sini ya, tulislah olehmu pokok-pokok berita yang didengar tersebut dengan ejaan yang benar. Ada nomor di sini, pernyataan isi berita, pokok berita yang ditonjolkan, gitu kan? Nah, terus selanjutnya next berikutnya. Nah, di sini nanti kalian sudah
Tuliskan pokok-pokoknya. Nanti silakan di sini pokok-pokoknya tentang tadi kan berita apa tadi? Gempa di Padang. Kalimat pertanyaannya apa? Kan kita menggunakan 5W sama 1A. Kapan berita atau apa yang terjadi? Gempa di Padang. Ya? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Nah, kalau sudah jelas silakan kalian untuk satu. Pokoknya apa? Setelah itu nanti kalian membuat teks berita berdasarkan pokok-pokok. Ingat pakai rumus apa? Terus, Wina mana Wina? Jangan ngobrol aja ya. Wina. Beres? Nah, selanjutnya kita akan melaporkan tiap-tiap kelompok itu untuk melaporkan tentang hasil simakan yang sudah kalian simak tadi. Nah, coba kelompok mana dulu? Ya, coba kelompok dulu. Ini kelompoknya Muna. Siapa yang akan depan melaporkan? Ya, sekarang depan. Silakan. Yang lainnya dia, ya, sini, ya. Silakan. Oke, mohon perhatian yang lainnya. Kelompoknya dia atau kelompoknya Nina akan melaporkan hasil simakan yang sudah kalian sama-sama kita simak. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pokok-pokok berita yang sudah tadi. Pokok-pokok berita. 1. Adanya gempa bumi di Sumatera Barat. 2. Tiket pesawat naik 100 sampai 300%. 3. Penumpang banyak yang terlantar. 4. Gempa terjadi dengan 7,6 skala Richter. 5. Padatnya penumpang yang akan berangkat ke Padang, Sumatera Barat. Ya, nah dulu. Dia barusan sudah mempresentasikan. Berikan applause untuk dia. Sekarang silakan yang akan menjawab atau mempresentasikan jawaban nomor 2. Silakan, sama. Ya, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang rangkaian pokok berita. Adanya gempa di Sumatera Barat, Padang membuat kenaikan harga transportasi ke Padang menjadi naik hingga 300%. Ini membuat penumpang merasa kesal karena seharusnya saat seperti ini bukannya dimanfaatkan dengan kenaikan harga yang sangat melonjak. Dan pengantrian di loket pun sangat tidak teratur. Sampai-sampai ada banyak penumpang yang harus sampai tertidur di pinggir-pinggir tempat loket untuk menunggu pembelian loket. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1 dan nomor 2 sudah jawab, Bu Dea dan Arisan. Nah, sekarang silakan yang dapat menyimpulkan atau yang memberikan, ada yang mengajukan pertanyaan atau yang mau menyimpulkan atau mendengar presentasi dari beberapa kelompok yang sudah sampai depan. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan tes ya, tes akhir dari kegiatan ini. Nah, silakan siapkan dulu alat-alat tulisnya. Bapak nanti akan memberikan soalnya. Bagaimana anak-anak, sudah beres? Sudah. Silakan kumpulkan. Sekarang silakan dari kalian perwakilannya untuk menyampaikan atau kita merefleksi kegiatan hari ini, apa yang kita dapat ambil dari pembelajaran hari ini. Silakan. Ya, silakan Siti. Jadi lebih mudah memahami berita lewat audio visual dibandingkan dengan audio saja seperti radio. Nah, jadi dengan pembelajaran kita menggunakan audio visual, kita akan mendapatkan ya, karena bukan hanya menerima saja atau mendengarkan saja, tapi kita juga bisa melihat dari tayangan berita tersebut. Nah, menurut kalian setuju tidak? Setuju. Nah, jadi dengan menggunakan audio visual, kita bisa melihat apa yang disampaikan oleh berita tersebut dan kita bisa menyimak gambar dan audionya. Nah, untuk pembelajaran ini Bapak cukupkan. Semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini atau pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Amin. Sampai berjumpa pada minggu yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.